Tolong ya Tuhan, pastikan dia menang juara. Semangat Aran. Semangat Aran. Sebentar lagi sudah 3 tahun pernikahan kami dengan Aran. Ternyata dia mati-matian begini. Mau dapat penghargaan ini? Mau kasih kejutan buat aku ya? Pasti Rangga mau nikah sama Cuweja. Tapi bukannya Rangga udah nikah 3 tahun? Kapan sih? Adik, kamu juga fansnya Rangga kan? Lihat kamu tiap lomba, selalu ikut kita merayakan. Xiaoran, ternyata kamu nikah sama aku. Cuma buat bikin Song Chuwei kesal aja. Jadi 3 tahun ini, kamu terus-terusan tinggalin aku demi Song Chuwei. Cuma karena aku gak penting buat kamu. Terus aku di mata kamu. Sebenarnya apa? King Ying, kamu udah nikah 3 tahun. Papamu udah lama gak marah lagi. Suruh kamu bawa suami pulang bentar, biar kami lihat. Mama. Xiaoran gak bisa ikut aku pulang. Kalau kalian sibuk kerja gak ada waktu. Mama. Maaf. Dulu aku terlalu kekanak-kanakan. Gak dengerin omongan Mama sama Papa. Kenapa King Ying? Apa ada yang nakalin? Katakan ke Mama, Mama yang belain. Aku mau cerai. Cerai sama siapa? Gak apa-apa. Temanku yang cerai. Aku cuma mau menghibur dia. Qing Ying. Aku mau ikut mereka merayakan, kamu pulang dulu sendiri. Xiaoran. Hari ini kamu juara, jadi raja tinju. Aku juga mau ikut ke klubmu, boleh? Qing Ying, bukan aku gak mau ajak kamu. Cuma, teman-temanku itu cuma cowok kasar semua. Aku takut mereka gak sopan sama kamu. Kamu pulang dulu aja. Nanti aku pulang, kita rayain berdua, oke? Xiaoran, udah 3 tahun. Kamu gak pernah kepikiran mau kenalin aku ke teman-temanmu. Apa kamu sebenarnya gak pernah kepikiran buat perkenalin aku ke mereka? Qing Ying, kok kamu bisa mikir gitu sih? Udah aku bilang, teman-teman itu cuma cowok kasar. Mabuk bisa bikin apa aja. Kenapa Song Chuwei boleh? Aku nggak boleh. Jangan marah-marah gitu dong. Udah aku bilangin berapa kali. Aku sama Cuey nggak ada apa-apa. Jangan sember buta teres. Oke, aku ngerti. Sana pergi. King Ying, kali ini aku juara. Mau apa aku kasih? Aku mau pialamu, boleh nggak? Piala juara udah aku janjiin. Dipajang di klub. Minta yang lain dong. Ya udah. Qing aku janji sama kamu. Nanti aku bakal menangin piala yang lebih banyak dan lebih besar. Nanti semuanya buat kamu. Semua buat kamu. Nggak usah. Kasih aku mutiara aja. Mutiara. Mutiara lagi, nggak mau minta yang lain apa. Aku cuma mau mutiara. Oke, aku janji nanti. Aku kasih mutiara yang paling besar dan paling terang. Aku pergi dulu. Xiaoran. Waktu kita nikah dulu. Udah aku bilangin. Aku cuma kasih kamu 99 kali kesempatan buat sakiti aku. 3 tahun ini. Setiap kali kamu sakiti aku minta kamu kasih aku 1 mutiara. Yang barusan itu. Yang ke-99. Xiaoran. Kita putus. Tolong pesanin tiket pesawat buat 7 hari lagi. Xiaoran. 7 hari ini. Kita habiskan buat pamitan yang baik-baik.
Qingying, ini cincin termahal yang bisa aku beli sekarang. Tapi aku janji, nanti aku bakal beliin kamu cincin berlian yang lebih banyak dan lebih besar. Mau nikah sama aku nggak? Aku mau. Qingying, lagi ngapain? Nggak apa-apa. Cuma beres-beres dikit. Kok kamu pulang cepet banget? Lihat, bukankah aku sudah berjanji akan menghabiskan waktu berdua denganmu? Masih ingat saat kita baru menikah dulu? Kamu memberiku 99 kesempatan untuk mengecewakanmu. 3 tahun ini, aku sudah cukup baik kan? Tak satu pun kesempatan itu terpakai. Bukankah ini cincin lamaranku dulu? Dulu aku cuma mampu beli yang ini. Tapi sekarang, aku sudah bisa beli yang lebih bagus. Ayo, aku ajak kamu beli yang baru. Pak, ini cincin berlian terbesar di sini. Qingying, coba aku pasangkan. Aran, perutku tiba-tiba sakit. Bisa antarkan aku ke rumah sakit? Wei, jangan takut. Aku segera datang. Tunggu sebentar. Qingying, Wei tidak enak badan. Dia sendirian tidak nyaman. Aku mau antar dia ke rumah sakit dulu. Kita balik lain kali. Terima kasih. Tak heran selama 3 tahun menikah. Kamu tak pernah mau punya anak. Rupanya aku tak pantas. Oh, jadi kamu Xia Qingying itu? Yang sudah menikah dengan Xiaoran 3 tahun? Tapi tak pernah jakui. Kasihan banget. Urusan pribadi aku dan Aran. Tak perlu Nona Song urusi. Oh, kamu tahu aku? Kalau begitu, APA kamu tahu. Xiaoran menikah denganmu cuma karena marah padaku? Terus kenapa? Selama aku dan Aran belum bercerai, kamu tetap selingkuhan, termasuk anak dalam kandunganmu. Juga cuma anak haram. Kalau begitu, pernah dengar pepeda ini? Yang tak didapatkan, itu yang terbaik. Apa yang kamu perjuangkan mati-matian? Bagiku tak ada harganya. Meski kalian menikah, terus kenapa? Kakak aku jerakan nyari. Xiaoran pasti datang seperti anjing. Dulu kan kamu yang meremehkan Aran miskin. Putus dengannya demi cari yang kaya. Sekarang menyesal, ya? Song Chuwei, orang yang menyanyiakan cinta sejati, akan menelan 1000 jarum. Cinta sejati berharga berapa? Kuma orang bodoh sepertimu, yang peduli sama itu. Tapi kamu harus berterima kasih padaku, kalau bukan karena aku menyanyiakan cinta sejati Aran, kamu takkan ada di sini. Wei. Qingying, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya aku yang bertanya itu? Aran, maaf. Kamu sudah menikah. Aku seharusnya tidak mengganggumu. Tapi selain kamu, aku benar-benar tidak bisa menemukan orang lain. Ini salahku. Bikin istrimu salah paham. Gak apa-apa, bukan salahmu. Kamu mengikutiku? Aku lihat suamiku di rumah sakit, temani wanita lain periksa kehamilan. Reaksi pertamanya melihatku, bukan menjelaskan, tapi menuduh dan menyalahkanku. Bukan begitu. Anak di kandungan Wei adalah mantan suaminya. Dia sendirian susah, jadi aku bawa dia periksa. Ahran, tadi aku mau jelasin ke dia. Dia langsung marahin aku sebagai selingkuhan. Bilang anak di kandunganku anak haram. Ngomongin aku gak apa, tapi dia gak percaya kamu. Xia Qingying, bisa gak kamu jangan cerewet gitu? Sudah ku bilang berapa kali. Aku dan Wei gak ada apa-apa. Bisa gak hatimu? Jangan kotor gitu. Iya, hatiku kotor. Dari tadi sampai sekarang, kamu tanya gak? Kenapa aku ke rumah sakit? Gak. Kamu gak tahu alasannya, demi orang lain. Langsung marahin dan tuduh aku.
Enggak, aku gak kasih tahu, cuma takut kamu cemburu, salah paham. Makanya gak ku bilang. Ahran, mending aku gak nginep di rumahmu, biar kamu berdua gak ribut. King Ying, kamu juga lihat? Wei Wei Centurion susah. Lagipula aku sudah janji bawa dia pulang. Oke. Nanti aku rapikan kamar dan kamar tamu. Kalau masih gak yakin, kamarku. Bisa aku kasih? Kamar tidur gak usah. Kamu kan biasanya suka cemburu buta, kali ini. Kok langsung setuju? Xiaoran, maaf, hari ini salahku. Aku gak akan cemburu lagi, untuk siapapun atau apapun. Xiaoran, cemburu karena sayang. Tapi aku sudah gak mau sayang kamu lagi. Ayo, lagi hamil, makan yang banyak. Gak nyangka setelah sekian lama, kamu masih ingat kesukaanku. Jangan kuma urasaku. King Ying adalah istrimu, kamu merawatku sebaik ini. Nanti dia akan marah loh. Tidak apa. Kalau dia mau makan apa, dia bisa ambil sendiri. King Ying jangan salah paham ya. Ini kan karena Wei Wei sedang hamil. Kita harus lebih banyak merawatnya. Ayo, makan udang ini. Sudah 3 tahun kita menikah, kamu bahkan tidak tahu aku alergi udang. Xiaoran, apakah kamu mencintaiku atau tidak? Itu benar-benar sangat kejam padaku. Aku sudah kenyang. Ahran, apakah King Ying sedang marah? Bagaimana kalau kamu pergi menenangkannya? Tidak apa-apa kok. Tidak usah dihiraukan. Dia cuma orang yang pendiam dan suka menyimpan perasaan. Di hari aku pergi. Kebetulan itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Kenapa kamu datang ke sini? King Ying, aku tahu kamu masih cemburu. Dengan Wei Wei. Tapi perkiala padaku, aku dan dia benar-benar tidak ada apa. Aku tahu. Kamu tidak perlu menjelaskannya secara khusus padaku. Aku percaya padamu. Benar, kamu benar-benar tidak salah paham kan? Dulu aku cemburu. Kamu pikir aku pikiran sempit. Sekarang aku sudah menjadi seperti yang kamu inginkan. Apalagi yang kamu coba cari-cari? Sungguh. Tenang saja ya. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang hilang di rumah ini? Akhir-akhir ini aku sedang membereskan kamar. Sudah banyak barang lama yang dibuang. Hari ini memang cukup penting. Aku harus mempersiapkannya dengan baik. Ternyata kamu masih ingat. Tidak ada orang di rumah. Apakah Xiaoran mau memberiku kejutan? Selamat ulang tahun. Ada apa ini Ranro? Bukannya kita sudah setuju merayakan ulang tahun kakak Cuei? Di mana Cuei? Kenapa jadi kamu yang di sini? Jadi yang kamu bilang hari ini penting. Itu adalah ulang tahun Song Cuei ya? Iya benar, ayo cepat ke sini. Nanti kalau Cuei kembali, kamu jangan sampai dia ketahui. Lalu, apakah kamu tahu bahwa selain menjadi ulang tahun Song Cuei, hari ini juga adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang ketiga? Hari peringatan pernikahan. Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku? Ternyata dia istri Kak Ran. Dulu sering lihat dia datang ke klub nonton Kak Ran bertanding. Kukira dia cuma fans. Halo Mbak, halo Mbak. King Ying, sebenarnya aku udah tahu. Aku juga udah siapin hadiah buat kamu. Awalnya aku mau, habis ultah Cuei. Baru kasih ke kamu. Lihat nih. Aku pasangin ya. APA? Kak Cuei kenapa? Di depan? Cepetan ke sana. APA. Sepet. Buruan. Gue gebukin lu, dasar pelakor.
Berani-beraninya godain suami gue. Hari ini gue bakal cabik-cabik muka cewek kayak elu. Berhenti, jangan sentuh dia. Tolong Ran, jangan ikut campur. Cewek ini godain suami gue aja udah keterlaluan. Diam-diam hamil lagi, mau naik gaji pakai anak. Hari ini gue bakal kasih pelajaran buat cewek ngarep ini. Ran, aku beneran enggak. Percaya sama aku. Mbak, tolong pastikan dia baru aja jadi jual jangan sampai kenapa-napa. Sekarang siapapun tidak bakalan ala Yosua. Catch you, Wei. Kapan Kak Ran pernah dengerin nasihat? Wei, Ran, cepet bangun. kamu ngapain? Nggak peduli dia pelakor atau bukan, anaknya siapapun. Sekarang dia orang aku. Siapa yang berani sentuh dia? Dasar barang bekas, masih ada yang mau jagain. CIH. Moga awet, emang cocok banget kalian berdua. Aku nggak pernah pukul cewek. Sekarang bawa orang-orang lu. Pergi. Ayo pergi. Ran. Wei. Kan aku bilang, aku bakal selalu baik sama kamu. Kak Ran, Mbak masih di sini. Ran. Aku nggak enak badan. Kak Cue, tadi Kak Ran lamatin kamu. Keren banget. Dia orang aku. Ya Cue, nggak nyangka ya, udah bertahun-tahun. Perasaan Ran ke kamu masih kuat banget. Kalian tadi nggak lihat ya? Muka istri Ran tadi jelek banget hari ini. Padahal ini hari ulang tahun pernikahan mereka, Ran. Tetap aja datang nemenin kamu ulang tahun, lupain dia total. Cowok itu tulang rusak, makin nggak bisa dapet. Making Gato. Waktu aku putus sama dia dulu, aku udah bilang, aku ninggalin dia karena dia nggak becus. Jadi dia kerja keras banget selama ini, buat buktiin ke aku. Kalau dia bisa, seberhasil apapun dia, kata-kata aku, selalu jadi duri di hatinya. Ayah, memang kamu jago, bisa ngontrol dia mati-matian. Cuma sayang aja, anak dalam kandunganku ini. Awalnya kira bisa naik kelas pakai dia, ternyata mati. Makanya aku cari Xiaoran jadi cadangan. Nggak nyangka Xiaoran masih sama. Kayak dulu gampang dibohongin, apa yang aku bilang dia percaya. Siapa sangka, si perempuan gila itu malah datang ke sini. Bikin aku hampir ketahuan di depannya. Jagoannya Cue aja. Ran punya 1000 akal sekalipun. Tetap aja nggak bisa lawan kamu. Aku kasih cincin berlian yang mau dikasih ke Kinging. Wei. Tapi gak apa-apa kali ya. Soalnya Kinging suka mutiara. Cue, obrolan kita tadi. Dia dengar semua nggak ya? Dengerin juga gimana? Lagi pula Ahran juga nggak bakal percaya dia. Urusan kalian udah nggak ada hubungannya sama aku. Perempuan tadi benar, kamu sama Xiaoran. Emang jodoh. Wah, matahari terbit dari barat nih. Ini kan, anjing peliharaan Ran kita, disuruh pergi aja nggak mau. Gimana, tadi nguping obrolan kita? Mau tiru WWJ pura-pura minggat ya? Coba lihat diri sendiri di kaca, kayak apa lu? Cue kita putus, itu namanya strategi. Kamu bilang mau pergi, mungkin Ran. Malalega. Cerai udah aku tanda tangani, tolong kalau ada waktu. Kasih tahu Xiaoran, suruh dia cepet tanda tangan. Lagi pula kamu juga mau pergi, anak juga nggak bisa diselamatin, mending kalian berdua dimanfaatin sebesar-besarnya aja. Kamu mau ngapain? Coba bayangin, kalau Xiaoran lihat langsung. Kamu yang dorong aku sampai jatuh, bikin aku keguguran. Dia bakal makin merasa bersalah ke aku, makin setia mati-matian nggak sih? Song Cue, kamu keterlaluan banget. Anak sendiri aja nggak dikasih ampun. Kamu nggak punya batasan dasar sebagai manusia. Berani memukulku, tahan dia. Lepaskan aku. Kamu jahat, aku suruh kamu pukul aku. Lepaskan aku. Kamu ngapain? Oh Ran, Wei. perutku sakit banget. Kinging, aku khawatir soal kejadian hari ini. Kamu cemburu, aku cuma mau jelasin baik-baik.
Mau kembalikan cincinnya, kenapa kamu dorong aku? Xia Qingying. Kamu yang dorong dia. Bukan, beneran bukan aku. Dia yang fitnah aku. Dia tahu anak ini gak bakal bisa diselamatin. Dia sengaja mau nimpain keguguran ini ke aku. Kegugurannya dia mau salahin ke aku. Xiao Ran, lihat. Aku cuma percaya apa yang aku lihat. Aku kira kamu cuma doyan cemburu aja. Gak nyangka kamu bisa kejam banget. Ini bunuh orang, tahu gak? Aku bunuh orang? Xiao Ran. CCTV ada di situ. Kamu gak percaya? Kamu bisa lihat sendiri. Bukan aku yang dorong dia. Kalau emang aku yang dorong dia, aku ganti nyawa anaknya. Xia Qingying. Kamu and aku? Gak boleh, jangan sampai dia lihat CCTV. Nanti ketahuan. Ahran, aku mohon, tolongin anakku. Aku gak bisa kehilangan dia. Aku mohon. Gak apa-apa, jangan takut. Aku anterin kamu ke rumah sakit sekarang. Aku balik lagi carry kamu. Ahran, Ahran. Aku sampai nikah sama wanita jahat kayak kamu. Lihat kamu pura-pura kasihan, bikin mual. Kalau emang mau pura-pura, ya pura-pura aja sampai puas. Qingying kok belum balik? Santai dulu, tunggu bentar. Qingying dateng. Qingying, MA. Qingying, kamu di luar. Sampai segitunya ya sengsaranya? Kok bisa jadi begini? Kasih tahu MA, siapa yang ganggu kamu? MA minta maaf, salah MA. Aku juga gak tahu salahku apa. Kamu sih bikin susah. Kalau Emma tahu kamu di luar, hidup susah, Emma bakal ikat kamu pulang. Aku akan bawa kamu pulang juga. Sudah, cepat masuk. Pulang saja sudah bagus. AO. Qingying. Ibu. Maaf Bu, bikin ibu khawatir. Dari dulu aku nggak setuju kamu nikah sama si miskin itu. Sekarang menderita, baru tahu menyesal ya. Ayahmu itu keras kepala, tapi dia sangat khawatir sama kamu. Qingying. Lihat ada yang suka nggak? Ibu. Aku baru cerai, nggak mau buru-buru. Ibu takut kamu nggak bisa move on. Ini, semua pemuda-pemudi terbaik di kota kita, karakternya terjamin. Walaupun kamu nggak mau cari cinta baru. Bertemu aja dulu, biar cepet lupa si bajingan itu. Ibu. Ini sudah lewat setengah jam dari waktu yang dijanjikan. Kok belum ada yang datang? Halo, Hello Nonesya, aku ada urusan hari ini. Kayaknya nggak bisa datang, maaf ya. nggak apa-apa. Halo, Maaf ya Nonasia. Di perjalanan aku kecelakaan, hari ini nggak bisa datang. halo. Maaf Nonasia, keluargaku minta orang hitung. Katanya zodiak kita nggak cocok. Kok alasan semakin aneh? Memang pada jijik aku cerai ya? Permisi, aku telat ya. Pei Hyu. Kok kamu di sini? Nona Xia, kencan butanya sudah selesai. Kamu ikut kencan buta? Pangeran kota juga perlu? Sudah umur, apapun statusnya. Pasti diatur buat kencan buta. Duduk.
Yang lain pada ada urusan, kupikir nggak ada yang datang. Jadi aku mau pulang. Berarti sainganku berkurang banyak dong. Ah, udah pernah cerai, kok masih gampang baper? Memang nggak ada harapan. Kalau Pak Pei juga nggak ikhlas. Aku jujur aja, aku pernah punya pernikahan 3 tahun. Pernikahan ini sangat menyakitkan buatku. Jadi untuk sementara, aku nggak mau cari cinta baru. Ikut kencan buta hari ini. Aku hanya ingin menenangkan keluarga. Karena Presiden Pei sama sepertiku. Langsung saja. Menikah. Presiden Pei bercanda ya? Anda adalah orang dari Jingxi. Janda terpandang yang paling terkenal, bagaimana bisa menyukai saya yang wanita yang sudah cerai ini? Nona Sia. Aku serius. Karena kita sama-sama butuh pasangan untuk menipu keluarga. Bagaimana kalau begini? Kita pernikahan kontrak. Setelah menikah, kita tidak saling mengganggu. Bagaimana menurutmu? Aku. Jika Nona Sia tidak percaya, kita bisa menandatangani perjanjian pranikah. Baik. Aku setuju. Wei Wei. Tentang anak itu, aku benar-benar minta maaf. Harap API, Ren. Ini aku dan anak ini. Tidak ada jodoh, tidak bisa menyimpannya. Jangan sampai kamu karena aku menyalahkan King Ying. Wei Wei. Kamu selalu saja pengertian. Tapi kali ini, King Ying benar-benar terlalu berlebihan. Kamu dirawat di rumah sakit selama ini, dia bahkan tidak pernah muncul sekalipun. Bagaimana kondisi tubuh Wei Wei? Kondisi tubuh Nona Song sudah buruk sejak awal. Ditambah keguguran kali ini yang melukai tubuhnya, saya khawatir nanti dia tidak bisa punya anak lagi. APA. Tidak mungkin seperti ini, dokter. Anda pasti salah diagnosis. Bagaimana mungkin cuma didorong sekali? Lalu tidak bisa hamil lagi selamanya? Ran, ini pasti tidak benar. Dokter berbohong padaku kan? Yang utama adalah orang yang mendorongmu turun tangga. Benar-benar sangat jahat. Apa jahat cahu? Dengan kondisi tubuhmu seperti ini, sedikit saja kelalaian bisa membuat 2 nyawa melayang kan? Sia King Ying, dia ingin aku mati. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak marah padanya. Wei Wei, percayalah padaku, aku tahu hal ini adalah kesalahan ini, tapi dia pasti tidak sengaja, dia pasti tidak ingin mencelakaikanmu. Maksudmu biarkan saja seperti ini? Lalu bagaimana dengan anakku? Ran, dulunya jariku saja yang terluka. Kamu begitu panik. Sekarang anakku sudah hilang. Kamu menyuruhku memaafkan pembunuhnya. Bagaimana bisa aku memaafkan? Namun dia tetap saja saya. Tunggu saja, saya akan mencarinya sekarang. Suruh dia datang minta maaf padamu. Tahu sudah berbuat salah, tapi diam saja. Xia Qingying, kamu benar-benar mengecewakan saya. Berani-beraninya kamu memblokir saya. Saya lihat trik pura-pura menjauh untuk menarik perhatian ini. Bisa bertahan berapa lama? Hello, Ren. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Kompetisi akan segera dimulai. Tidakkah kamu berlatih dulu? Kompetisi, 2 hari ini. Saya terus merawat Wei Wei di rumah sakit. Ada kompetisi. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya, Kak? Sudah memberitahu seminggu yang lalu, kamu tidak tahu. Dulu hal-hal seperti ini selalu King Ying yang mengatur untuk saya. Saya hanya perlu fokus bertanding saja. Istirahat dulu, Ran. Ah, Ran. Lambungmu tidak baik, ingat minum obat tepat waktu. Nih, saya tahu kamu tidak suka makanan pesan antar. Mulai sekarang, setiap makanmu, serahkan saja pada saya. Ini gereja terbesar di kota Jing. Bagaimana kalau pernikahan kita nanti diadakan di sini? Tidak usahlah. Lagi pula pernikahan kita hanya kontrak. Cukup jalani prosesnya saja. Tapi jika kamu benar-benar ingin mengadakan pernikahan di sini, bisa nanti saja. Saat kamu dengan orang yang benar-benar kamu cintai, ada di sini. Saya seumur hidup hanya akan menikah sekali. Pei Hiu, apa maksudmu itu? Pernikahan kontrak, dari awal sampai akhir palsu semua. Yang saya inginkan, selalu kamu. King Ying, saya sudah melewatkan 1 musim bunga. Saya tidak ingin melewatkannya lagi. Bisakah kamu memberi saya kesempatan ini? Pei Hiu, saya pernah bercerai. Tidak pantas untukmu. Orang seperti apa yang pantas untuk saya? Putri kesayangan keluarga bangsawan besar, atau putri keluarga kaya dan terpandang. Mereka semua baik. Tapi mereka bukan kamu. King Ying, saya bukan pangeran kota Jing yang tinggi di atas awan. Saya hanya orang biasa. Biasa sampai, saya hanya ingin bersama orang yang saya cintai. Menghabiskan sisa hidup. Lalu mengapa saya
Kenapa tidak bisa kamu? Jika sudah jatuh cinta, ya sudah jatuh cinta. Memangnya ada banyak alasan untuk ini? Jika semuanya bisa dijelaskan dengan jelas. Itu bukanlah cinta. Aku tahu ini sangat mendadak. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Kamu boleh menghukumku. Asalkan kamu masih mau menikah denganku. Lalu bagaimana jika aku tidak mau? Aku bisa menunggu, berapa lama pun aku rela. Aku mau. Apa? Kukatakan. Aku mau. Kalau sudah setuju, kamu tidak bisa menyesal. Sungguh klise. Apa yang kamu lihat? Tidak apa. Apakah King Ying tidak datang menonton pertandinganku? Tidak. Hei, pertandinganmu sebentar lagi mulai. Cepat bersiaplah. Apa yang terjadi dengan level Xiaoran ini? Kenapa bisa menurun seburuk ini? Chu Wei. Bagaimana kamu bisa keluar dari rumah sakit? Tentu saja datang untuk mengucapkan selamat kepada juara tinju kita. Ini piala pertandinganmu kali ini kan? Tunggu. Piala ini, aku sudah berjanji. Akan memberikannya kepada King Ying. Xia Qingying, aku sudah sampai. Sejauh ini, dia masih mengingatmu di hatinya. Pangeran lingkaran ibu kota Peizhou, dengan putri keluarga Xia Qingying. Mengumumkan pernikahan, tanggal pernikahan sudah dekat. Xia Qingying. Berapa beraninya dia menikah dengan orang lain? Aran, kamu mau kemana? Aku akan mencari Xia Qingying dan menanyakannya langsung. Ran. Perutku sakit sekali. Aran, semuanya salahku. Aku yang membuat kamu dan Qingying jadi salah paham. Jika saja aku segera menjelaskan padanya. Wei. Ini bukan salahmu. Hanya saja, bagaimana dia tiba-tiba menjadi putri keluarga Xia dan menikah dengan orang lain? Apa mungkin ketika dia bersama kamu, dia selama ini main dua hati selamanya? Beraninya dia melakukan itu. Bagaimana dia bisa mempermainkan perasaanmu seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Ren. Dia pasti sekarang menunggu untuk menertawakanmu. Jangan sekali-kali mencarinya. Dia mempermainkan perasaanku dan menyebabkan kamu tidak bisa punya anak lagi. Lebih baik dia pergi, wanita jahat ini. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi, tenang saja, mulai hari ini. Hidup atau matinya dia, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Halo Kak Ran, kamu kemana? Wawancara pasca pertandingan ini. Para wartawan sudah menunggumu, Jiang. Apa kamu sudah tahu dari dulu? Xia Qingying akan menikah? Kak Ran, kamu pikir aku akan mencarinya? Wanita seperti Jia yang plan dan tidak sisha. Aku tidak peduli. Sebenarnya aku sama sekali tidak apa-apa. Kalau aku tidak pura-pura parah, bagaimana bisa membuat Xiaoran kasihan padaku? Kebetulan manfaatkan waktu ini untuk menarik hati Xiaoran. Sepenuhnya ke sisiku. Kalau bukan karena Xiaoran, sekarang jadi juara tinju, nilainya miliaran. Aku tidak akan makan rumput yang sudah dilewati itu. Hanya si bodoh Xia Qingying itu yang mau ikut hidup susah bersamanya. Tapi apa gunanya? Asal aku dengan mudahnya berkata beberapa patah kata, aku bisa membuatnya berputar-putar. Tuan Xiao, harap tabah. Anda dan istri nanti masih bisa punya anak lagi. Dia bukan. Bukankah Wei sudah kehilangan kemampuan untuk punya anak? Siapa bilang? Istri Anda sehat-sehat saja. Istirahat dan rawat diri dengan baik beberapa waktu, sama sekali tidak ada masalah. Keguguran anak ini juga karena embrio. Dari awal memang tidak berkembang dengan baik. Pemeriksaan kehamilan terakhir, saya sudah menyarankan istri Anda untuk aborsi. Kenapa bisa begini? Dia tidak memberitahu hasil pemeriksaan. Ini laporannya. Anda bisa lihat. Si bodoh Xia Qingying ITU. Dengan beberapa kata saja, sudah bisa aku usir. Ran, kenapa kamu datang? Song Chu Wei. Apa yang kamu katakan tadi? Aku dan semuanya. Bukan, Ran, dengar penjelasanku, aku tidak. Kenapa kamu menipuku? Kenapa membuatku salah paham? Qingying. Aku tidak, aku hanya. Aku beritahu kamu, Song Chu Wei, mulai hari ini. Perkataanmu, aku tidak akan percaya satu kata pun lagi. Kenapa aku merasa di dalam ruangan ini sepertinya ada sesuatu yang kurang? Aku lagi beres-beres kamar, buang banyak barang lama.
Qingying. Kok kamu tega banget sih? Di hati Ahran ada cinta pertama yang gak bisa dilupain. Bukan jodoh yang cocok buat aku. Xiaoran, aku cuma kasih kamu 99 kesempatan. Kesempatan buat bikin aku sedih. Kalau udah habis, aku bakal ninggalin kamu, loh. Tenang aja, aku bakal selalu baik sama kamu. Aku percaya sama kamu. Ahran, kamu mau kemana? Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Setahun. Ada urusan di rumah Cuei, aku harus ke sana dulu. Malam gak usah tungguin aku makan. Ahran. Nggak apa-apa. Dia masih punya 98 kesempatan lagi, kok. Qingying. Selamat ulang tahun. Sini, buka dulu, suka nggak? Makasih, Xiaoran. Hello. Qingying. HM? Wei sendirian di rumah, agak takut. Aku harus nemenin dia sebentar. Kamu makan kue sendirian di rumah aja, ya sayang. Lagi pula, di hari ulang tahun aku. Harus dihitung dia udah bikin aku sedih 2 kali. Kayaknya udah tinggal sedikit banget. Butuh waktu lama banget buat ngumpulinnya lagi. Aku tetap nggak bisa ngehangatin hatimu. Sekalian, aku lepasin kamu. Ternyata selama ini, aku yang nyakitin kamu. Aku sadarnya telat banget. Qingying. Kasih aku satu kesempatan buat ganti rugi. Xiaoran, kamu kok di sini? Qingying. Dulu aku dimana sama Wei, bikin kamu ngerasain banyak kesusahan. Tapi sekarang, aku udah putus hubungan sama dia. Maafin aku ya? Qingying. Jangan marahan sama aku lagi. Lepasin sensenya. Pulang sama aku, yuk. Marahan? Sampai sekarang kamu masih ngira aku lagi marahan sama kamu? Qingying, aku udah baca diari kamu. Aku brengsek, aku bukan orang. Tapi setidaknya kasih aku satu kesempatan buat ngebalikin semua dong. Sudah terlambat. Qingying, aku masih belum setuju untuk bercerai. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja tanpa sepatah kata pun. Meninggalkan. Selama 3 tahun penuh, aku sudah berkorban banyak sekali untukmu. Pernahkah kau menghargainya? Kau tidak pernah menghargainya sama sekali. Sekarang aku memberimu kebebasan, tapi apa yang mau kau katakan padaku? Kau menyesal? Xiaoran, di hatimu, aku ini apa? Tuan Xiao, tolong hormati pilihan Qingying. Selama aku belum bercerai dengannya, kita masih menjadi suami istri. Pertengkaran kami, apa urusannya denganmu? Xiaoran, jangan buat masalah lagi. Keputusanku sudah bulat. Tidak apa-apa, jika dia tidak mau bercerai, keluarga Pei kami memiliki tim pengacara terbaik. Bisa kapan saja. Mempersiapkannya untukmu. Kau memanfaatkan keadaan ketika orang sedang susah, apa bedanya dengan aku? Ku beritahu kau, Qingying cuma sedang marah padaku. Baru mau bersamamu, nanti kalau marahnya sudah reda.
dia pasti akan kembali ke sisiku. Aku menikahi Xia Qingying. Hanya saja saat itu untuk marahan sama Wei Wei, itu saja. Xiaoran, kau kira semua orang sama sepertimu, menganggap perasaan sebagai taruhan untuk marahan? Aku tidak pernah berpikir seperti itu, semua itu tidak benar. ITU send you a Panamasaku, pergi ala padaku. Xiaoran, karena kau tidak setuju untuk menandatangani surat cerai, maka aku akan minta tim pengacara yang menghubungimu. Mulai sekarang aku tidak ingin bertemu denganmu lagi selamanya. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Xiao, tunanganku bilang, dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tolong lain kali, jangan lagi ganggu. Pergi kau. Xiaoran, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Sakit kan? Kenapa kau terluka parah lagi? Tidak sakit. Aran, kita jangan tinju lagi ya, oke? Dibandingkan kau jadi juara tinju, aku lebih berharap kau bisa hidup dengan aman dan selamat. Luka kecil begini apa artinya? Percayalah padaku. Suatu hari nanti aku akan memberitahumu. Menikah denganku adalah keputusan yang paling tepat. Qingying. Aku juga terluka. Xiaoran, kondisiku sekarang, apa bedanya dengan aku dulu? Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu membuatku mengerti satu hal, dalam cinta, memaksa dan mengejar-ngejar adalah hal yang sangat tidak elegan. Qingying. Aku sudah tahu salah, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Xiaoran, apa sebenarnya yang kamu mau? Bukankah kamu bilang akan memberiku 99 kesempatan? Aku mohon, beri aku kesempatan terakhir, sekali saja. Baiklah. Karena kamu begitu tulus, aku beri kamu satu kesempatan. Baik, apapun yang kamu katakan akan aku turuti. Aku tidak suka barang bekas orang lain. Asal kamu bisa mendapatkan air mata samudera dan melamarku, aku bisa pertimbangkan mau tidak memberimu kesempatan lagi. Baik, aku akan cari sekarang. Tunggu aku, tunggu aku. Qingying. Apakah kamu benar-benar akan memberinya kesempatan ini? Kenapa? Cemburu. Bukan cemburu. Marah. Kenapa? Marah karena diriku tidak cukup baik. Tidak bisa membuat hatimu. Hanya untukku seorang. Qingying, kamu sudah menerima lamaranku. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dariku. Aku terlalu mengerti Xiaoran. Dia orangnya sangat keras kepala. Kalau tadi aku tidak bilang begitu, dia pasti akan terus mengganggu. Jadi aku cari alasan, biar dia mundur sendiri. Aku tidak mau ada orang yang memengaruhi pernikahan kita. Qingying, terima kasih. Sampai jumpa besok. Ada apa? Masih ada hal lain. Qingying, kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dariku. Besok. Sampai jumpa besok. Cari tahu keberadaan air mata lautan untukku. Harus ketemu. Jiang, cari sesuatu. Ran, carry APA, air mata lautan. Permata itu dicuri puluhan tahun lalu, sampai sekarang hilang. Ngapain lu cari?
Suruh cari ya cari aja. Banyak bacot. Hilo Liu, Ran. Mana mungkin ketemu? Bisa ketemu apa enggak? Aku tetap mau coba. Ini satu-satunya kesempatanku balikan sama King Ying. Lu mau apa? Oran, haruskah kita berantem sampai begini jeleknya? Waktu menjebak King Ying dulu. Pernah kepikiran bakal kayak gini? Dulu aku emang gak bisa lepasin obsesiku ke lu. Tapi sekarang aku udah sadar. Yang aku cinta itu si King Ying. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di depanku. Aku takut King Ying salah paham. Oran, dulu kan lu bilang yang lu cinta. Selalu aku. Baru berapa lama udah ganti hati? Kira aku bakal kayak dulu lagi? Dibodohin sama lu? Aku udah tahu sifat asli lu. Apa ini? Buka aja, biar tahu. Ini apa? Xiaoran, meski aku bohongin elu. Tapi anakku, memang karena si King Ying hilang. Gimana kalau barang-barang ini aku serahin ke pengadilan? Berapa lama si King Ying bekel Pendra? Berani Liu. Apa yang nggak berani? Aku udah nggak punya apa-apa. Mau ninggalin aku buat cari si King Ying? Boleh aja. Nanti aku hancurin dia. Aku bunuh lu. Mau aku hancurin barang bukti ini? Bisa. Asal elu nikah sama aku. Apa katamu? Aku bilang, asal elu nikah sama aku nggak bakal tuntut. Tanggung jawab si King Ying. Aku hancurin barang bukti ini. Ahran, jangan lihat aku kayak gitu dong. Bagaimanapun juga, di antara kita pernah ada perasaan yang tulus. Song Chuwei. Bagaimana bisa aku dulu menyukai wanita kejam sepertimu? Tidak APA, Ren. Urusan cinta, masih bisa kita bangun perlahan. Tapi Xiao Qingying, kalau punya catatan kriminal, itu akan menjadi noda seumur hidup. Naik taksi dari sini ke pengadilan cuma butuh 10 menit. Aku kasih kamu 3 detik untuk berpikir. 3. Aku setuju. Begitu itu bagus sayang. Tapi sebelum menikah, aku punya beberapa syarat. Aku mau kamu pindahkan semua tabungan atas namamu. Dan semua properti ke atas namaku. Dan juga semua uang yang kamu dapatkan nanti harus kamu transfer ke kartu saya. Oke, aku setuju semuanya. Begitu itu bagus sayang. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah setujui semuanya untukmu. Mulai sekarang kalau kamu berani lagi melukai Xia Qingying, aku akan buat kamu menyesal. Kenapa kamu tidak ikut bertinju? Apakah kamu tahu berapa denda yang harus dibayar kalau absen satu pertandingan? Selain bisa minum, apalagi yang kamu bisa? Lihatlah penampilanmu sekarang ini. Apa bedanya dengan orang gila? Kamu sengaja lakukan ini. Kamu mau balas dendam sama aku dengan cara begini. Xiaoran, kamu memang kejam. Bukti itu aku belum hancurkan semuanya. Kalau kamu mau si King Ying bisa hidup tenang, lebih baik kamu segera pergi bertinju untukku sekarang juga. Apa yang aku janjikan padamu, sudah aku laksanakan. Kalau kamu masih terus mengambil kesempatan, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Apakah kamu mengerti? Orang gila. Xiaoran, kamu benar-benar orang gila. Kak Ran, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Balas dendam ke Song Chuwei? Atau menghukum dirimu sendiri? Ini semua adalah balasan dosaku. King Ying sudah tidak ada. Aku juga tidak perlu lagi bertinju. Klub sudah mengembalikan kualifikasi bertandingmu sekarang. Tapi kalau kamu absen lagi, mereka benar-benar akan mempertimbangkan untuk mengeluarkanmu. Keluarkan saja kalau mau. Aku tidak peduli. Oke, semua ini kamu tidak peduli. Kalau ini pasti kamu peduli, air mata samudra. Barang ini tiba-tiba muncul di pasar gelap, siapa yang bisa mengalahkan? Pemiliknya saat ini akan mendapatkannya. Jangan bicarakan ini lagi. Aku akan menikah dengan Chuwei, Kak Ran. Pernikahan Xia Qingying lusa. Kita masih sempat pergi sekarang.
Aku juga mau ikut. Tapi aku tidak bisa, Xiaoran. Kalau kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpa dia, bertindaklah seperti pria. Hijarja kembali, jangan ku mencari Penchka di sini. Tapi dia mengancamku dengan bukti, apa yang bisa kulakukan? Kalau aku tidak menuruti dia, dia akan mengirim Qingying ke penjara. Aku tidak bisa biarkan Qingying dirugikan. Bukti apa? Song Chuwei bilang. Karena Qingying mendorongnya. Sampai dia keguguran. Itu tidak mungkin. Lihat sendiri. Song Chuwei jatuh sendiri dari tangga. Tidak ada hubungannya dengan Xia Qingying. Dari mana video ini? Kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Hari itu, aku lihat Xia Qingying keluar dari rumahmu penuh luka. Lalu aku ambil rekaman CCTV, tapi aku khawatir kamu akan seperti dulu. Membelas Song Chuwei. Jadi kupikir, tunggu sampai kamu sadar sendiri. Atau tunggu kamu tenang dulu, baru kutunjukkan. Tapi aku tidak menyangka Song Chuwei akan pakai ini untuk mengancammu. Katakan, apakah ini hukumanku? Kalau saja aku lebih percaya Qingying, mungkin ini tidak akan terjadi. Kak Ran, tahu kebenaran sekarang belum terlambat. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Benar, aku masih punya kesempatan. Aku akan mencarinya sekarang. Xiaoran, mau apa kamu? Xiaoran, kamu gila apa? Song Chuwei, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Tidak mungkin, rekaman ini sudah kuhapus. Dari mana kamu dapatkan? Kamu berani menipuku? Berani mengancamku dengan Xia Qingying? Xiaoran, tenang dulu, kita bicara baik-baik. Bicara? Apa yang perlu kita bicarakan? Xiaoran, karena aku mencintaimu. Semua yang kulakukan, karena aku mencintaimu. Apa yang bisa dilakukan Xia Qingying, aku juga bisa. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Senta, kamu bilang cinta, tapi menipuku dan memfitnah orang lain. Cintamu murah sekali. Xiaoran, aku mohon padamu. Aku salah, sungguh salah. Aku tidak akan berani lagi melakukan hal seperti ini. Aku mohon, maafkanlah aku. Sekarang melihatmu saja, aku merasa jijik. Sekarang aku akan mencari air mata samudra. Sebelum aku bawa Xia Qingying kembali. Kempalkan semua barang medan pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiaoran, kalau aku tidak bisa mendapat kamu, Xia Qingying juga jangan berharap. Aku ingin bertemu pemilik air mata samudra. Katakan padanya, aku punya transaksi yang ingin dibuat dengannya. Transaksi tentang Xiaoran. Tak kusangka, mantan juara tinju, yang lama menyimpan air mata samudra, sekarang berani mengeluarkannya. Anak itu menang karena keberuntungan. Dengar-dengar dia sedang mencarinya, aku tidak akan melewatkan kesempatan balas dendam ini. Aku bisa membantumu merebut kembali gelar juara tinju dari Xiaoran. Tapi, kamu harus membantuku menghancurkannya. Air mata samudra. Ya. Nona Xia Qingying, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Pei Yu? Dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Selalu mencintai, menghormati, dan menghargainya. Sampai maut memisahkan kalian. Ya, aku bersedia. Tunggu. Qingying, Xiaoran sekarang pergi bertinju di pasar gelap untuk mendapatkan air mata samudra buatmu. Nyawanya hampir hilang. Aku mohon, selamatkan dia. Apa katamu? Ayu, aku... Ini, kalau kamu ingin pergi, pergilah. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Ayu, masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa hanya berdiri melihat. Xiaoran mati sia-sia untukku. Aku tahu, Qingying yang aku kenal tidak akan tega membiarkannya. Pergilah dengan tenang. Tapi, pernikahan kita. Semua di sini ada aku. Pergilah dengan tenang. Terima kasih, Ayu. Tunggu aku kembali. Ya benar, Ayu masih menungguku. Xiaoran. Maaf, aku hanya ingin mencari alasan saat itu. Buat kamu mundur karena kesulitan, aku tidak menyangka. Kamu benar-benar mau berjuang mati-matian demi aku. Maaf Xiaoran, cintaku padamu tidak lenyap dalam sehari. Dulu aku sudah memberimu 99 kesempatan, tapi apakah kamu pernah menghargainya? Jika kamu benar-benar mencintaiku, datanglah dan ucapkan selamat bahagia untukku. Qingying.
Wahyu, sekarang, akankah pernikahan kita bisa dilanjutkan? Sekarang, mohon pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita.